Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'al ulama'u lan wis ijma' sapa al ulama'u pira-pira wong kang berilmu ala ing atase ana Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu iku inaman tasaba angin pastine narima subangsa ieu Rasul ila adnana maring Sayyidina Adnan. Walaisa lan ora nono bima iku tetep ing dalam nasab ba'dahu kang tetep ieu ma ing dalam sausena Adnan. Ai Adnana tegese Adnan ila Adam maring Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Opo torikun isim laisa muahhar dadalan suwiji sahihun kang sahih ieu torik. Tima ing dalam kaul yun kalu kang den tukil ieu ma. Lima karena perkara waqa'a kang tumiba ieu ma fihi ing dalam ma ba'dahu minal aqwali bayan ma hale tetap saking piro-piro kaul al mukhtalifati kang narima beda-beda ieu aqwal al mutaba'idati kang adoh ieu aqwal. Wa amma nasabuhu lan anapun utai nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi saking arah-arah emboke Nabi iku bahwa mangka utawi ieu nasab iku Sayyiduna Muhammadu bnu Aminah. Sayyidina Muhammad kang putra lanang Aminah bintu Wahb bin kang putra wedon Wahab bin Abdi Manaf kang putra lanang Manaf ibnu Rofa jadi sifat. Kalau sesudahnya jadi idofat mudhof ilaih. Ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhrata kang putra lanang Imam Zuhrah. Bukan perempuan, maka diperkuat bidomi zai haletep kalawan domah zai wa sukunil hai. Wa huwa lan utawi Zuhrah iku ismu rajulin arane wong lanang ala sawabi ing atase bener. Jadi yang betul Zuhrah itu putranya daripada Kilab. Ibnu Kilabin kang putanang Imam Kilab wa Abdu Manafin utawi Imam Abdu Manaf alladzi fi nasabihi kang tetep ing dalam nasabe Nabi sallallahu min jihati ummihi saking arah-arah emboke Nabi iku gairu Abdi Manafin liyane Abdu Manaf jadihi nyatane akin Nabi sallallahu min jihati abihi saking arah-arah bapane Nabi. Wa kilabun utawi sayna kilab hadza kang iki iku ahadu ajdadihi salah suci piro-piro eyange Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasimpulan pada jetami umang kanarima kumpul ieu Aminah ai Aminah tu tegese Aminah ma'hu sumertan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi ing dalam aki eyange Nabi Kilabin nyatane sayna kilab. Wa nasabuhu lan utawi nasabe Nabi sallallahu alaihi wasallam mutahharun den suciakeun ieu nasab min sifahil jahiliyah saking zina kang bangsa jahiliyah. Sifah itu artinya zina, al jahiliyati kang bangsa jahiliyah. Walam yalidu lan ora manakkeun ing Nabi ila nikahun mustasna kalam nakis angin opo nikah kanikahil Islam kaya nikahe Islam min ladun Adam saking ujamane Adam ila an waladahum tekamaring yentah waladahum manakaken hu ing Nabi sallallahu alaihi wasallam sopo abuhu bapa Nabi wa ummuhu lan mboke Nabi. Wastadalla lan gawe dalil sopo ba'duhum sawarehe ulama bikauli kalawan pangandika Nabi SAW lam azal nyatane hadis manane lam azal ora gingsir ingsun iku ankulu ngalih ingsun min aslabi tahirin saking piro-piro iga wekasan tahirin kang suci kabeh ila arhami tahirah maring piro-piro rahim kang suci kabeh. Ana jami'a abaihi ing satuhune sakabe pira-pira bapa Nabi sallallahu wa jami'a ummahatihi lan sakabe pira-pira mboke Nabi ila Adam maring Dewi Hawa Adam wa Hawa lan Dewi Hawa iku laisa ora nono pihim iku tep ing dalam kabeh ummahat wa aba iku opo kafirun wong kafir lianahu karena satuhune tingkalan kalakuan iku la yusobu
ora den sifatan bi tahirati kalawan kang suci ilal mukminu angin sapa wong kang beriman. Tos sakitu heula. Wa ajma'al ulama'u ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'al ulama sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan sampai Adnan saja. Walaysa fi ma ba'dah, karena nasab sesudah Adnan sampai ke Nabi Adam itu tidak ada dalil yang sahih. Adapun dalil itu hanya pendapat-pendapat yang sangat jauh menyimpang dari sahih. Oleh karena itu hanya diwajibkan sampai ke Adnan. Sebenarnya sudah ditulis ya. Coba dibaca kembali. Muhammadun Abdullah Syaibatu Hashimu manapun kusayun makilabin wamu. Agak dipercepat. Wa kabun luhayun gharibun don malikun nadorun kinanatun sumabnu usaima wa mudrikatun wadin yasun mamudotala nizarun ma'adun itu wajib tuh, nggak bisa dosa karena wajib ini hukumnya wajib. Jangan kau bapaknya Ronaldo, bapaknya Messi kau apa? Bapaknya baginda Rasulullah harus apa? Kalau ditanya mungkin siapa bapaknya Atep pemain Persib Bandung, berebet apa? Ditanya kau baginda Rasulullah, ayahandanya nggak tahu. Cuman hafal sampai ke Abdul Muthalib. Kemudian Syaibatul Hamdi humidat hisaluhus saniyah. Disebut Syaibatul Hamdi karena ketika lahirnya Sayyid Abdul Muthalib itu sudah ada uban satu. Dan ubannya itu memancar cahaya yang luar biasa dan banyaklah sanjungan dari orang Mekah menyanjung Abdul Muthalib. Bayinya hebat, lahir sudah bercahaya, maka sanjungan itu dinamakan Syaibatul Hamdi, satu uban yang menimbulkan pujian. Syaibatul Hamdi humidat hisaluhus saniyah. Luar biasa hal-hal yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Untuk lebih panjang kalian bisa cek nanti di Nurul Dolam. Di mana? Nurul Dolam. Kenapa dinamakan ini? Kenapa dulunya begini? Di Nurul Dolam ada di halaman 27 sampai 29. Ya. 27, 29. Kemudian nanti istri-istri Rasul ada di Nurul Dolam. Istri-istri Rasul, putra-putra Rasul ada lebih lengkap nanti di sana. Di sini tidak dibahas. Nanti terkait kenapa nggak dibahas di sini? Itulah salah satu hikmah bahwa para ulama ini yu'adidu ba'duhu ba'dun, satu sama lain saling memperkuat. Yufasiru ba'duhu ba'dun, satu sama lain saling menjelaskan. Dan di kitab ini Syekh Nawawi menjelaskan ini, di kitab ini jelaskan ini. Berarti menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus haus dengan ilmu, tidak cukup dengan satu referensi saja. Maka kalian saya tadi bahas jangan suka nyalahin orang dari segi pembacaan. Kalau kalian belum hatam Imriti jangan lu nyalahin kalau belum hatam Alfiyah jangan nyalahin kalau belum hatam Mughni Labib kalau belum Dosuki sarahnya jangan dulu, kalau belum Tasrih sarah Tawdih jangan dulu, kalau belum Zakaria Ansor dibaca sarah Jurumnya jangan dulu, kalau belum tamat Syatibi sarah Alfiyah yang 10 jilid jangan dulu nyalahin. Khawatirnya ada pendapat yang lain. Kalaupun kalian mau matok silahkan. Menurut Fathul Mu'in yang saya temukan haram. Entah di kitab yang lain. Allahu a'lam. Begitu kalian. Jangan nggak bisa. Fathul Mu'in haram. Nah Fathul Mu'in itu menang. Nah Fathul Mu'in itu menang. Kadang-kadang di Fathul Wahab boleh. Di Iqna boleh. Tuh. Jadi nasab saling berkaitan. Nasab baginda Nabi SAW dari jihad uminya. Beliau itu putra daripada Aminah. Aminah putri daripada Imam Wahab, Sayyid Wahab putra daripada Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Zuhrah putra Kilab. Abdul Manaf yang di sini bukan Abdul Manaf Rasul dari jihad bapak,
Bukan, Abu Manaf beda lagi. Cuman kalau Kilab ketemu tuh, Rasul kan ada sampai di Kilab. Kilabun wa murrah. Nah, Kilab yang di nasab Rama atau nasab bapaknya Rasul, ayahanda Rasul, sama dengan Kilab yang ada di nasab uminya. Jadi bertemulah di sana. Jadi Rasul itu memang saudara ibunya Rasul dengan ayahandanya Rasul. Berarti misan mindo sudah di atas 5 di sana. Jadi memang ada pertalian persaudaraan. Maka di sini disunahkan nikah dengan saudara. Tapi biasanya kalian lihat sejarah, kalau nikah saudara itu misanan biasanya anak pertamanya meninggal. Kenapa? Lihat Sayyidina Ali dengan Fatimah. Fatimah dengan Ali kan misan, paman misan. Maka anak pertamanya meninggal, Muhassin. Sayyidina Muhassin, Hasan, Husain, Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Dan Fabana kadzalik, dan buktinya memang seperti itu. Di sini memang nikah yang misan semua. Ya banyak yang nikah pertama. Seperti kakak ipar, nikah anak pertama meninggal, yang kedua misanan meninggal. Semua data seperti itu biasanya. Al-ghalib la yublam. Hal-hal yang biasa jangan terlalu dipaksakan. Sok minculak aya gue untuk manom, ya kan salah satunya guru kita sama anak misanan meninggal. Biasanya begitu. Memang ada sejarahnya dari sana. Kalau kita tahu sejarah, oh bulan, mudah gitu aja. Oh bulan, kita tahu sejarah. Yang perlu diketahui, nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahharun min sifahil jahiliyah. Boleh ditulis jahiliyah, ditulis di atasnya angka 1, kasih taklek atau catatan kaki, undur Fathus Somad. Lihat kitab Fathus Somad. Kemudian diperlebar di kitab Rizani. Nasabun tahsibul ulahu qaladat nujumal jauzahu min adami wa ila abihi wa ummi tarakul sifah fala yusiru aru min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi nikah di zaman jahiliyah itu dalam Fathus Somad nanti ada nikah jam'i, ada nikah maqti, ada nikah bagoya, ada nikah istibdo. Nikah bagoya itu lakinya 10, perempuannya 1. Oh, nusuk sebut Salome. Nah, itu namanya nikah bagoya. 1 lobang. Betul, lobang itu Salome. Nanti setelah dikumpul semua nih, nah siapa aja yang masuk? Tommy, contoh. Alhamdulillah, contoh. Agil ketawa, gue juga ikut. Fitra melotot, aing milu. Jadi aing pangobana. Semua ngikut 10 orang catat. Nah, kalau sudah ajabat, kemudian perempuan tersebut dalam artian kaget di sini hamil. Hamil nanti yang 10 yang pernah nyimpen saham dipanggil. Jod. Gil. Tom. Nah, nanti anaknya lahir dipanggil. Ini anaknya mirip kemana? Nah, nanti kalau yang mirip mukanya ke orang tersebut, wayahe harus menikahi perempuan tersebut. Mirip Jody misalnya nih. Saya cuma semalam saja, nggak apa-apa kan, ada cinta semalam. Ada cinta 1 malam saja. Cinta 1. Saya cuma 1 sendok saja spermanya, nggak masalah. Walaupun kalian 1 cerot, tapi anak ini. Contoh Oke, tutupan jelina. Contoh, ini cinta 1 malam. Nah, itulah nikah bagoya. Jadi memang di luar standar idealis daripada hukum syariat agama. Nah, Rasulullah tidak pernah menjumpai seperti itu. Maka oleh Syekh Nawawi dikatakan la yusafu bitahirah ilal mu'min. Tidak mungkin seseorang dikatakan suci bersih terkecuali orang itu beriman. Jadi yang jelas kedua orang tua Rasul selamat, enggak seperti tetangga sebelah ngomong kedua orang tua Rasul celaka. Naudzubillah min. Nanti kita bahas. Ya.
Itu salah. Ada nikah makti, ada nikah makti itu nikahnya anak paling besar boleh nikah sama ibunya. Naudzubillah. Ada nikah istibdo. Nikah istibdo itu nanti istri pribadinya ya ketika sedang haid diliarkan. Silakan siapa yang mau dengan istri saya. Setelah haid dinyatakan ketika memang dia haid kembali maka tidak jadi dinikahi dengan laki-laki tersebut, maka kembali jadi istrinya. Tuh, itulah nikah-nikah bagoya. Kapan saja. Nah, sekarang diikutin oleh aliran-aliran yang bernamakan Syiah. Cinta atau suka sama suka itu boleh nikah loh. Suka sama suka boleh nikah. Atau disebutnya kawin kontrak. Kawin cuma kontrak 2 minggu saja atau 2 bulan saja. Makanya kalian nanti kalau ada nasib, ada nenek-nenek kaya punya material pengen dimuhrimin buat ke Mekah, gak usah neken kontrak. Assalamualaikum, salam, Kang Jody. Contoh nih, sudahlah. Ada apa nek? Begini, besok saya mau umroh. Lantas, saya kan nggak punya muhrim nih. Bagaimana kalau Kang Jody nemenin saya, tapi nikahin dulu saya? Ogah gua. Kalau gua sekali malam aja udah mati, minum susu kadaluarsa. Ya sudah, kata Jody ngomong, jadi contoh nih alhaq ini ilmu nih. Yaudah nek, saya mau nikah, tapi sebatas umrah aja ya. Nanti pulang umrah saya ceraian nenek, itu nggak boleh. Berarti itu ada jeda waktu antara ketika kalian sudah pulang dari umrah itu neneknya ditikah. Kalaupun kalian itu nikah jadi itu haram nikahnya zina, karena namanya kawin kontrak, kawin dengan batasan waktu. Ya udah nggak usah ngomong apa-apa. Nah jadi muhrimin saya tapi nikah dulu, siap. Pulang dari sana lagi bagi-bagi korma, susur, nek, aku talak ceraikan kamu 3 sekaligus, aman, nuhunnya, gitu. Tapi yang jadi haji ladang ini. Lumayan daripada lumanyun, mending lumayan. Itu ya, jadi nggak boleh kawin kontrak, nggak boleh. Dulu memang dalam kitab Bujairimi ada. Dalam kitab Bujairimi ada memang kawin kontrak itu dulu dihalalkan, tapi langsung dinasakh, langsung disalin, alias direvisi, maka kawin kontrak diharamkan. Dulu para sahabat ini perang jauh dari Madinah, akhirnya punya istri di sana karena pulang balik, jadi selama perang itu diperbolehkan. Daripada culak-colok orang lain colokeun anak, daripada liang sireum beak, lobang orang beak, akhirnya para sahabat diperbolehkan nikah selama peperangan. Namanya kawin kontrak. Mut'ah. Kawin kontraknya adalah non mut, mim ta ain ta buleud. Mut'ah. Mut'ah itu apa? Kawin kontrak. Baginda Rasulullah SAW seperti itu. Ya mut'ah, kawin apa itu? Kawin kontrak, nggak boleh, haram hukumnya. Dan Rasul tidak mengalami hal seperti itu. Lam azal an kulu min aslabit tahirin. Kemudian para ulama memperkuat dari tersebut dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Dalail Nubuwah. Dalail Nubuwah ini karya Imam Baihaqi. Ya, Imam Baihaqi ini seorang ulama yang tidak memiliki jemari tangan, tapi beliau adalah ulama yang produktif, ulama yang banyak menghasilkan karya kitabnya. Ma'rifatus Sunan wal Asar. Semua dalil Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia berikan dalil dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Asar. Qur'annya begini Imam Syafi'i dalilnya ini. Yang Syafi'i mengatakan ini dalilnya ini. Itu seperti itu yang dibukukan oleh Imam Baihaqi. Sunanul Kubra, Syu'abul Iman bab hadis, Dalailun Nubuwah 6 jilid. Itu karya Imam Baihaqi. Asma wa Sifat Imam Baihaqi. Sekarang Imam Baihaqi, bayangin orangnya nggak punya jemari loh, tapi riwayatin nulisnya begini nih. Ini pena, kayak kaki begini nulis. Di atas sih saya nggak bisa begini karena nggak punya jemari. Bayangin nulisnya begini loh, ngarang kitab. Seorang ulama yang nggak punya jemari tapi hasilnya produktif, banyak menciptakan karya-karya ilmiah. Ini harusnya mikir kepada kita. Kita sehat, punya tangan, sudah kalian menukil apa? Pernah mikir, cager tuh bisa nukil, cik atau bisa baca kitab. Ya, luar biasa. Apa kau dibuntungan saya dengan KPW? Berarti kudu bisa. Imam Subki dan Imam Khatib Al-Baghdadi mewajibkan menukil.
Karena dengan dalil wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Asar itu adalah bekas-bekas amal kalian yang akan terus mengalir ke alam kubur. Dalam kitab apa itu? Dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, Syekh Abu Fatah Abu Guddah, ya, sangat pentingnya waktu bagi para ulama. Begitu berharganya waktu bagi para ulama. Namanya Qimatul Zaman Indal Ulama. Ada sopahat isabil ulama, kesabaran ulama dalam mencari ilmu. Banyak. Jadi yang jelas Rasulullah SAW tidak pernah ngalamin nikah zin atau nikah-nikah jahiliyah. Tulis jahiliyah ini maknanya bukan bodoh loh. Orang-orangnya bodoh bukan. Bodoh itu tertutup keimanan. Jahil ini maksudnya adalah satrul iman. Imannya tertutup. Kata siapa orang jahiliyah bodoh? Pinter orang jahiliyah. Kalian tahu nggak? Yang namanya Kehet Abu Jahal. Nah, itu bukan orang bodoh. Oh, kalau sekarang urusan Regina Pacis itu. Urusan orang pinter. Gelarnya aja Abu Hakam, penasehat raja. Kalau orang penasehat kira-kira blow on atau pinter? Hah? Nah, makanya kalian keliru ketika mengartikan jahiliyah itu zaman kebodohan. Bukan zaman kebodohan, zaman tertutup iman. Zaman tertutup iman. Kebodohan, jahiliyah itu di mana gelap dari keimanan. Bahasanya kapoekan. Lain liang tai nu kapoekan lain. Jadi liang tai kapoekan beda deh sama urusan anak. Contoh, di kita ada yang maling ayam, ketahuan sama Pak RT. Sia maling, Pak RT hampura abi kapoekan. Anak bisa lapar, di kamari teu dahar, akhirnya abi nyolong. Naon eta kapoekan? Karena memang imannya tertutup. Apakah orang itu bodoh? Tidak. Karena geus poek imannya terkalahkan dengan setan. Jadi mana jahiliyah itu apa? Tertutup keimanan. Makanya kafaro itu kan kafar. Makanya bahasa Indonesia kafir. Kafir itu menutupi, kafaro itu berarti tertutup imannya dengan musyrik. Makanya kafaro diambil sama bahasa Inggris kafir. Kafir itu adalah penutup jilid. Namanya kafir. Banyak bahasa Inggris juga ngambil dari bahasa Arab. Karena memang asal bahasa itu bahasa. Dalam kitab Ruhul Bayan, Nabi Adam alaihissalam sebelum makan buah khuldi itu hafal 1000 bahasa. Wala ma'akala syajarah suliba jami'ul lughah. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, maka hilanglah diambil semua bahasa ilal arabiyah, kecuali yang ingat cuma satu bahasa Arab. Falamma astafallahu Adam bin nubuwah, ketika Allah angkat jadi nabi. Nah, berarti dari versi Imam Haki An-Naziri dalam tafsir Ruhul Bayan, Nabi Adam saat makan buah khuldi belum diangkat jadi nabi. Karena nabi nggak mungkin melakukan kesalahan, belum diangkat jadi nabi. Karena kalimatnya falamastafallahu nubuwah, falamastafallahu Adam bin nubuwah, raddahullah jami'al lughah. Saat Allah angkat Adam, Allah pilih Adam jadi nabi, maka Allah kembalikan semua bahasa. Tobat ka Allah. Entak lamun urang loba dosa ka Allah loba pokok. Nabi Adam ingat 1000 bahasa dosa. Makanya Nabi ngalakukan dosa, jawab. Versi Ruhul Bayan, Nabi Adam makan buah khuldi belum jadi nabi. Jadi nabinya setelah taubat. Tapi kalau ada versi yang mengatakan Nabi Adam sudah jadi nabi, jawab itu adalah manhiyan zahiran ma'muran batinan. Zahirnya memang dilarang, tapi hatinya batinnya memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Hasan Barsi, "Lau kuntu badala Adam la akatus syajarata kullaha." Seandainya aku ini menggantikan Adam saat itu, aku makan semua buah khuldi. Karena hakikatnya ini adalah perintah dari Allah. Jadi jangan pernah kalian mengatakan Nabi Adam salah. Tapi khotok. Tapi nanti kesalahan ini diakui. Nanti di ending saat memberikan syafaat kepada umat, nafsi laisa yuhimmunil yaum illa nafsi. Ya, nafsi yaum illa ana. Qad ukhrijtu minal jannah bihati'atin. Aku pernah dikeluarkan dari surga bihati'atin karena kesalahan. Tapi yang saya perhatikan alangkah bijak kalimat yang dikeluarkan oleh Syekhuna
selama saya mendengar ceramah dia tentang masalah Adam, belum pernah mengatakan salah atau dosa. Bahasanya begini, lama tarofal Adam khoti'ah, saat Nabi Adam ngerasa khotok ke Allah. Jadi nggak ditranslate bahasanya. Ketika Nabi Adam mengakui akan khotoknya kepada Allah, kenapa Nabi Adam pun bermunajat kepada Rasulullah, ya Rabbi bihaqi Muhammadin antaghfirli. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, dikutip oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, dan kitab Sa'adatud Darain ada, Abdullah Sholawat juga ada. Lama tarofa Adamul khati'at, qala ya Rabbi bihaqi Muhammad antaghfirli. Tuh. Kaifa Adam arafta isma Muhammadin, dari mana kau tahu nama Muhammad? Wa inni lam akhluqu, aku belum menciptakan Nabi Muhammad wahai Adam. Lamma rafa'tu wa lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si wa nadartu qawa'imal arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur. Saat kau ciptakan aku ya Rabb, kau tiup ruh kekuasaanmu kepada diriku, maka geraklah semua jiwa ragaku. Wa nadartu ila qawaimil arsy, aku melihat tiang-tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur. Innaka lam tudib ilaika illa annahu ahabbul khalqi ilaik. Tak semata-mata kau sandingkan, kau jajarkan nama Muhammad dengan namamu, terkecuali Muhammad adalah nama yang kau cintai, makhluk yang kau cintai. Allah menjawab, shadaqta ya Adam, benar kau Adam. Laula Muhammadun ma khalaqtuk, kalau enggak ada Nabi Adam, kalau enggak ada Nabi Muhammad, tak akan pernah kau kuciptakan. Bihaqi Muhammadin qad ghafartu lak, karena kau telah menyebut-nyebut nama kekasihku, qad ghafartu lak ya Adam, bebas ya selain Adam, dihampura ku aing, aku ampuni semua dosa. Ini dalil tawasul yang sahih, Imam Muslim yang meriwayatkan loh. Dalil tawasul enggak ada dari nabinya. Lu mah kagak ada mulu, kagak pernah piknik lu mah. Ngajinya kita baris arba'in doang baca sahih Muslim. Ada situ riwayat sahih Imam Muslim tentang tawasul. Ilahi tawassalna bi jahi Muhammadin wa bi lima yurdin kana panak mula. Ada yang panak mula, ada yang nakun nukla, bebas. Tawasul mah kumaha we, nu penting mah hatena bersih. Aya nu tawasul tapi hate ka mana-mana mau diterima kok. Nu penting mah ngomong kasar tapi hate bersih. Aya ngomong lemes tapi na hatena kotornya hese, disebutna badanna madep, hatina munkir. Mana dalilnya ada? Dulu sedang khutbah baginda Rasul, datanglah Badawi, orang pedalaman, orang yang enggak tahu sopan santun tapi hatinya bersih. Lagi khutbah Rasulullah. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Tiba-tiba datang, ya Rasulullah, halakal mal, ja'al iya. Ya Rasulullah, beuteung lapar. Teu boga duit. Anak jerit kabeh halafa, beut ayeulap, beuteung aing lapar. Kata Rasul, ya sudah, didoakan sama Rasul. Pulang dari sana langsung kaya mendadak. Kok ngomongnya kasar diijabah, hatena bersih. Ada cerita kisah, bukan dongeng, kisah ini. Ini kalau dongeng mah ngapa bodoh budak. Ini mah kisah. Dulu di Tarim ada seorang Badawi datang ke Syekh Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ma yuqra'u kalamu illa wa huwa hadirun. Tidak semata-mata dibaca kalam Al-Haddad terkecuali dia hadir saatnya. Ada seorang pedalaman datang ke siapa? Syekh Ratib Haddad. Dia sedang istirahat. Ada orang yang suka jaga tamu. Abdi dalamnya asisten pribadi. Ulah mondoknya puluhan tahun. Datang. Aku ingin ketemu dengan gurumu. Keur sare, udangkeun aing hayang kapanggih. Ngomong gitu bahasa Sunda mah kasar. Hayang kapanggih. Tapi dalam kasarnya Syekh Ratib tahu kalau orang itu hatinya bersih.
setelah disamperin datang nggak lama, ya sudah kau pulang saja bikin majlis, segera kau ajarkan santri semua. Kata dia, saya nggak mau nok, saya balik bisa sih. Kemudian asisten pribadinya nanya, saya kok udah puluhan tahun mana nggak pernah disuruh pulang bikin majlis, hati sia kotor, hati lu kotor. Yang penting mandorna Allah. Maka Sayyidina selalu mengatakan mandorna Allah, hati, tempat melihat Allah itu hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum wa ila ansarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat tampan kalian, harta kalian, fisik kalian, tapi Allah hanya melihat kepada hati. Sakitu heula. Dilanjut ngalogatan dilanjut. Ke wa mimma yajibu aidon ayalama anna lahu haudun a'tahu Allah taala iya fil akhirah. Wa mimma lan iku setengah saking barang yajibu kang wajib ieu ma ena hal maning aya lama utawi yen tawruh ieu mukallaf an marab masdari. Wa mimma ta'ikdarna adalah apa? Ilmu ngawaruhine mukallaf. Anna lahu satu lahu ikut kadue Nabi sallallahu alaihi wasallam isimna muahhar haudon anak telaga. Dari siapa? Atahu kang ngawe ing haudon sapa Allah Gusti Allah taala iyahu ing Nabi. Maf'ul kadua lapan ato fil akhirati lam akhirat lakin la yakfuru tetapi ne ora kufur sapa man wong ankarahu kang ingkar ieu man ing haud wa inna ma yafsukur angin pastine pasek ieu man wa awhalan maparin wa sapa Allah taala ila Isa alaihi salatu wassalam anna satune li Muhammadin ikut tere Muhammad haudon anak telaga. Anak teh logat isim anak di muakhar. Abada kang leuwih jauh min Makkah tatinimang saking gara Makkah ila matla'i samsi maring panggonan metu sarangenge. Bihi kutam ila haudon aniyatun utayu wadah. Misla ada di nujumi sama hale umpama bilangan bintang ing dalam langit. Piro-piro bintang. Walau lan iku tetep kadue ieu haudon launu kulli syarabin utawi warna saban-saban umbean dopat launu kulli syarabil jannah utawi warna saban-saban syarabil jannah umbean surga wa ta'mu kulli simariha lan rasa saban-saban piro-piro wohe jannah. Woh teh buah simarul yani'ah sarah badi'ah riyadul badi'ah. Ya, riyadul badi'ah sarah naon simarul yani'ah. Apa simarul yani'ah? Buah yang matang. Intaha wis narima tutuk ya ka. Ba'duhu utawi sawarehe haudon. La iku launuhu utawi warnane haudon iku ahmaru abang. Wa badulan tu sawarehe ilau ieu haudon iku launuhu utawi warnane ieu haudon iku abyadu putih, merah putih. Wah, ada 17 Agustus. Nanti kita kisah sejarah 17 Agustus ke urang kisahkeun. Walahu lan iku tep kade haudon ta'mul hauhi utawi rasane buah pir. Buah naon? Pir. Wal mauzi lan cau. Tahu cau? Banana, pisang. Wal mismisi lan kismis, mismis. Bahasanya apa? Mismis. Wa ghairiha lan liyane simar. Simar kan jamak samrotun, simarun. Wajan fa'latun jamana fi'alun. Lihat jamak taksir alafiyah fa'lun wa fa'latun fi'alun lahuma wa qala fi ma'ainuhul ya minhuma. Paman mangkate sapa iku yasrabu mang ngombe ieu man minhu saking haudon. Yajid maka nemu ieu man ta'ma simari jannah ing rasane biro-biro buah surga. Wa khatuli palanden bendeng cewengaken opo pi mahalihi ing dalam panggonan haudon. Di mana tempatnya sebelum sirat atau sesudah sirat? Fa indal jumhur maka ikut dalam munggu ulam akeh ulama anahu utawi satuhune ieu haud qabla sirati ikut dalam sadungi sirat. Li ananasa kana satune manusia iku yahruju namatu ieu nas min kuburihim saking pira-pira kubur nas mutosan hale kang pada aus. Hale kang pada aus jamak pan utosan atisun utosan atau satan. Payariduna waroda yaridu. Payariduna mangka tumeka ieu nas.
al hauda ing telaga lisurbi karena arah-arah ngombe. Wa inna badim ikutab in dalam munggu sawar ulama anahu taisatuna haud ba'dahu ikutab ing dalam sausene sirat. Lianau kana satingkah lan kalakuan iku yunsabu den pancegaken ditancapkan pihi ing dalam sirat opo alma'u banyu minal kausari halatap saking talaga kausar. Wa huwa utawi kausar iku annahru bengawan alladzi bidahil jannah kang tetep ing dalam jerone surga. Fayakunu mangka ono opo al-haudu telaga ba'da sirati iku tetep ing dalam sausene sirat bijani bil jannati ing dalam lambung surga. Walau kana lan lamun ono ieu haud qablahu iku tetep ing dalam sadurunge sirat lahalat mangka yakti ngalingan ngahalangan opo annaru naraka bainahu ing dalam antarane ieu haud wa bainal ma'i wa alladzi yunsabu kang den pancegakeun ieu ladzi fihi ing dalam haud minal kausari ale tetep saking talaga kausar wa hum lahum lan utawi ieu nas iku yuh basuna den sengker ditahan den sengker ieu nas punaka ing kana pangapi mau kipil kisos dalam panggonan ngenteni kisos mau kipte tempat penantian panggonan ngenteni itu naon tempat iya li ajlil mazalim karena arah-arah piro-piro padzaliman alati bainahum kang tetep ing dalam antarane nas hatta yatahallalu sehingga ngahalalkeun ieu nas minha saking madzalim wa sahahalan disahihkeun sapa al-Qurtubi Imam Qurtubi di kitab apa ya Imam Qurtubi dina kitab Tadhkirah Al-Qurtubi ana lau satuna kitab kadue Nabi sallallahu haudaini ana telaga loro. Versi Imam Qurtubi Rasul punya dua telaga. Haudon suwiji telaga saking haudaini qabla sirat inlam sareng sirat. Wa haudon ba'dahu inlam sareng sirat. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Aman ieu. Wa taruh lan milih ingkaul haudaini. Sopo As-Sanusi Imam Sanusi. Imam Sanusi itu muridnya Imam siapa kemarin? Muridnya Imam Syekh Ibrahim Ad-Najib. Beliau dalam sarah di catatan kaki sarah kitab Fathul Majid, beliau itu masih duriyah Rasulullah cuma min jihati ummi. Min jihati ummi tetap saja juriyah. Kata Imam Suyuti tetap juriyah, cuman yang dimaksud putus itu bukan putus juriyah, tapi putus gelar. Tapi di kita maksudnya sudah saja putus sebab dari ibu, bukan juriyah itu. Bukan juriyah gimana? Justru itu masih turunan Rasul. Juriyah itu turunan, yang dimaksudkan putus gelar. Itu versi Imam Suyuti. Kalau kalian enggak percaya, lawan Imam Suyuti, saha ente. Pinter mana orangnya Imam? Kita bapak kemarin Al-Hawi lil Fatawi li Jalaluddin As-Suyuti. Luar biasa beliau. Dia dijulukannya apa? Kutubnya kitab. Yang banyak ngarang kitab dia kan. Siapa? Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Suyuti. Kutub sonab. Aya kutub ahwal, kutub sonab, aya kutub naon deui wilayah. Kutub wilayah mah kutub kawalian. Eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lain Jailani Al-Ji. Anu urang lobana jimai ameng atuh ka Baghdad. Abi pernah 2 poe di ditu. Tapi bohong. Al-Jilani dikasih jim. Al-Jilani. Al-Ji. Tapi loba jelema Al-Jalani tong loba. Cara kolot pan macana munakib. Di mana zaman pualah ge manakib. Ngan tong disalahkeun. Anu Al-Jalani tong disalahkeun gitu-gitu acan ribut. Nya, aek bener arek salah. Eta gara-gara ributnya jadi dosa. Jadi dosa. Nu dosa mah naon? Itu bukan masalah fundamental. Boleh. Tapi urang mah enak geus naon macana naon Al-Jilani. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Disebut Al-Jilani tong salahkeun. Antep tuh pan. Ngopi namanya bahaya kene nya. Berarti kopina ulah kena sungguh kena mata gitu. Terus, dah. Aya dah. Teu. Tenanan ngopi tenanan asa ulah ngarokok. Ngopi mah tenanan bebas. Rek di karungan tuh. Tenanan, tapi Allah yarham nya
ma akang ngaji almarhum Barodoyong anjeunna memang nyadiakeun baskom gede jeung ember di sisi mun keur ngaji tunu teh udah deui cenah ngawuruk deui der deui kitu urang teh naon teh simpen mul tapi teu mudah-mudah itu udang-udang mah geus urusanna eta salamullah ya salamina rahman ya syambu urusanna eta aduh sadat dirinya mah lain sadat pemimpin para wali, pemimpin wali molor ya. Pan wali ge rupa-rupa ya. Wali mah makannya dikit-dikit. Kalau kita mah dikit-dikit. Kalau ada orang ngaku wali, kita silaturahmi lagi makan dianya. Berarti wali nyatu eta ngaran. Wali naon? Tarkul anam, tarkul kalam, tarkul to'am, tarkul anam, tarkul manam. Eta mah karakter peletekanana itu baru balon loh, bakal calon. Tapi geus jadi wali nama syaratna kudu salamah fi sudurihi wujub riya takabur sum'ah miro. Eta kamari oge dibahas. Nah kamari pajamiun makna ladzi taqarrara syahadatal islami fat rohil miro. Semua sifat yang 50 terkumpul dalam 2 kalimat syahadat. Cek lagi di kitab Jauhar Tauhid. Pajamiun makna ladzi taqarrara syahadatal islami fat rohil miro. Buang jauh-jauh rasa miro. Apa miro itu? Gua yang nangkring, batur tiguling. Kumaha carana? Bahaya tah. Teruskeun lanjut deui qabla sirat Imam Sanusi fi Syarhil Kubra summa yajib kari-kari perkara yajib kang wajib apa itiqadu nekadakeun ya iku anallahu satu tetep kadoe nabi haudon utawi talaga tos sakitu lah ya beda deui ke wajib mah wa mimma yajibu aidan dan salah satu hal yang wajib kita ketahui juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang Allah berikan kepadanya. Inna a'tainakal ya ayyuhan nabiyyu kal kaukabud duriyu anta imamul hadra sultanul ghaibiyyu eta itu bisa mah tong nurutan. Ya luar biasa. Maro'aina enak teh. Maro'a wajhaka yasa yang karimal walidaini hauduka sobil mubarak wirduna yawman nusuri. Siapapun yang memandang wajah Tuhan yang cemerlang pastilah menjadi senang, hilang segala kebimbang. Air telaganya Tuhan yang makin menyegarkan, waktu umat dikumpulkan di masyarakat kami butuhkan. Nah itu fayariduna al-haudha lisurbi, mereka berduyun-duyun datang menuju telaga Rasul untuk meminum telaga Kausar. Tapi yang perlu diingat, telaga Rasul bernama Kausar ini luasnya dari Mekah sampai ke ujung matahari terbit. Jauh. Jarak Mekah sama matahari terbit sama dengan jarak matahari terbit ke Mekah. Sarawai, gitu ya pokoknya. Sejarah tidak mencatat berapa kilometer, berapa mil. Yang jelas di telaga Kausar di pinggirannya ada wadah-wadah bejana-bejana dari emas. Jumlah totalnya sama dengan bilangan bintang yang gemerlapan di langit. Begitu bintang di langit ditembak ngajuralit lain itu. Bintangnya yang gemerlapan. Hidup tanpa dirimu bagaikan cinta yang tidak terleloskan manunya. Wa mimma yajibu aliran yang lama jadi ngacapruk itu Ya dan abada min Makkah
Wa fihi aniyatun misla adadi nujumi sama. Jadi kesimpulan ya saya intermezzo. Nah, lo keisukan orang geprek. Nah, pokoknya ngaji siap silent nih guys. Pokoknya, ya. Ayo sakali deh gabig dah. Gabig. Apa-apa. Ya, jadi ya manusia semua pasti melakukan kekeliruan, bukan kesalahan, kekeliruan. Baik. Jadi sejumlahnya banyak, sejumlah bintang yang ada di langit. Sudah matikan saja kau. Babet kene kata kau. Baik. Launu kulli syarabin. Jadi ibarat minuman itu ASI ya. Jadi kalau kita minum telaga Kausar, semua minuman yang tersedia di surga, semua makanan yang tersedia di surga itu ada di telaga Kausar. Jadi kalau kita minum telaga Kausar itu ibarat kita makan semua makanan yang ada di surga. Saking enaknya surga. Telaga Kausar ini warnanya beda-beda, ada yang merah, ada yang putih. Tapi jangan dijadikan dalil kemerdekaan. Jangan. Tapi kalau memang ini nggak nyambung. Tapi kalau memang di kitab Ruhul Bayan memang ada. Wa fi hadhil ayat dilalatun ala anna hubal waton minal iman. Itu memang jelas kesimpulannya seperti itu. Dalil seperti itu. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang dari satu peperangan, kemudian kembali ke negara Madinah, ketika pas di gerbang Madinah, maka Rasul bersegera memecut unta dan kudanya agar segera masuk ke negara Madinah. Maka dikomentari oleh pengomentar hadis terbaik dunia yaitu Imam Asqalani, maka hadis ini dalil menunjukkan akan cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ingin segera kembali ke kampungnya. Jadi annahu bal waton minal iman bukan hadis, tapi penjelasan hadis. Seperti halnya dengan an-nadhafatu minal iman yang kemarin kita bahas di bulan puasa secara baik dunia, itu bukan hadis Nabi, tapi hadis tasawuf. Perkataan ulama tasawuf. Cuma hadis-hadis itu kan perkataan iktibariyah atau ungkapan. Tuh, ungkapan saja. Ya. Hadis. Di sana nanti ada rasa buah pir, buah pisang, buah kismis. Kalau pengen ketawa, lihat kuku jempol. Ulah, jadi kuku jempol lihatin, insya Allah nggak bakal ketawa lagi kita. Muat. Itu mujarab. Wa gairiha, banyak buah-buahan. Barang siapa nanti yang minum telaga Kausar, maka kita akan merasakan semua kenikmatan makanan surga. Kemudian diperdebatkan posisi adanya telaga Kausar. Ada yang mengatakan sebelum Sirat, ada yang mengatakan sesudah Sirat. Tapi keduanya benar. Ya, kemudian maka di sini Imam Qurtubi dan Imam Sanusi mempunyai pendapat yang kedua, ya, yang sebelum ada dan yang sesudah ada. Untuk meredam adanya perdebatan. Sebelum ada, sesudah ada. Jadi benar kabeh. Geus ulah parasia. Mudah-mudahan doakeun nih urang sing salamet, sing nginum eta surga. Caina telaga kaos. Eta udah 2000. Terus sebelumnya, sesudahnya si ribut parasia geuleuh asup neraka we. Akhirnya moal kapanggih we jeung telaga. Kacau. Caur tuh orangnya. Jadi intinya bersihkeun hati. Bersihkeun sesudah, sebelum datang orang. Sesudah aya, sebelum aya. Gitu. Apan cek dina kitab yaqulu. Itu ari masdar kaluaran sulasi mujarad eta kabeh samai. Cek Imam Jamasari, kiasi kecilek datang alfiah. Tong ribut. Naon sih? Ngopi. Kunaon seh? Aya anu samai, aya anu. Kok bisa kapangi emang sakurun beda kurun di makom musyahadah ini mah lain. Tak anjeunna fa'lun kia sun masdarul mu'adda min di salasatin karod daroda nu mutaat anu
kiasi aya nu samai, aya wis, ojo ribut. Gitu kita ngopi bareng kopdar. Kopi sampai modar. Udah enggak usah ribut, nanti kalian ribut enggak akan bertemu nanti di surga. Kita akan bertemu di surga. Yusarul mar'u ma'aman ahab. Al arwah junudun mujannadah. Idza ta'arafa minha i'talafa wa idza tanakara anha ikhtalafa. Roh ini bagaikan pasukan perang yang akan dipersiapkan. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Kalau kalian di dunianya saling mengenal, saling cinta kasih sayang, maka akan bertemu kembali di surga. Kalau kalian saling membenci, iri hati, dengki, maka ikhtalafa, akan berbenturan nanti mau kapanggih ieu ka surga maneh ka neraka. Entak cek budak pal pengen kasur pengen nangka. Urang mah hayang gogorean di kasur ngadahar nangka keren eta berarti. Nya lamun kasur ka surga mun nangka ka neraka. Eta budak. Kolot mah eueuh. Mun anu kitu berarti kolot bubudakeun ese amat. Sobiyun lahu kabirun. Sobiyun lahu sobiyun eta pokona aya budak bubudakeun, aya budak kokoloteun, aya budak siga kolot. Itu eta ngaranna budak kokoloteun. Budak kokoloteun. Budak kene tapi godegna mes blank. Kos bako satanding. Tak aya peribahasa kumis melintang dada berbulu, ditagih hutang berantem dulu. Ngahutang mah paling geunah minjemna. Kae lamun geus ditagihna kos koboy. Pesto tar sok gitu kos koboy. Atau bonen. Mun terebo datang rebo tar Senin. Datangnya Senin tar rebo. Tar Senin tar rebo jadi si bonen guys. Tar sok jadi jadi naon jadi koboy. Lain koboy cengeng beda deui koboy cengeng. Ya, nanti mudah-mudahan yakin kita berdoa banyakin sholawat, kita insyaallah mendapatkan atau menyicipi syukur-syukur bisa nyemplung orang ke Telaga Kausar. Nyicipi we orang alhamdulillah. Nanti Rasul yang menyajikannya nanti kepada mereka yang memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjut, wa yajibu ya lamana yasfa'u fi fasil qada. Wa yajibulan wajib apa aya lama yang tangawaruhi ieu mukallaf ana isatu nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasfa'u bakal nyapaatan ieu nabi pastilah ulah bakal pasti nyapaatan ieu nabi fi fasil qada ing dalam qada kang misahaken fil qada ing dalam qada mesti akan fal fasili kang misahaken ieu qada bayanan nasi ing dalam antara manusia. Ruwiya dan riwayataken opo ana satune tingkalan kalakuan iku idza jama'at kala ngumpulaken sapa Allahu ana saing manusia fi sa'idin ilam panggonan wahidin kang suwiji yaumal kiamah akbalat mangka madep opo annaru neraka yarkabu hale tunggang ieu nar hale tunggang opo ba'duha saware nar ba'don ing saware patumpuk-tumpuk yarkabu ba'duha ba'don teh wa khazanatuha hale utawi piro-piro kang jaga ingnar iku yakufuna pada nyegah ieu khazanatuha ha ingnar aninasi saking manusia wa yalan utawi ieu nar iku takulu ngandika ieu nar wa izzati rabbi ing lapan wa izzati rabbi demi keagungan pangeran ingsun layahliyanna yakti kumpul temenan opo baini antara ingsun wa baina azwajilan piro-piro salaki ingsun. Fayakuna maka pada ngandika ya khazanatu halaha kaduenar waman azwajuka. Waman utai sapa iku azwajuka piro-piro salaki sira. Kitu patakul maka ngandika ya nar kullu mutakabbirin yaiku saban-saban wong kang takabur jabbarin kang marbawi sesa. Marbawi sesate maksakeun kahendak keukeuh. Pala yazalu maka orang gingsir-gingsir yazalu sarua hiji cirian angka hiji ke situr kena alat.
Sapa anasu iku yamuju ngaguruh sapa ba'duhum sawareh nas fi ba'din ing dalam sawareh kangone berapa lama alfa amin ing dalam 1000 tahun. Allah 1000 tahun bisa diantep ku Allah. Wallahu ta'ala Allah taala iku la yukalimum ora larasan ya Allah ing nas kalimatan wahidah ing kalimat kang sawi diantep urang teh 1000 tahun bisa. Maka payastaddu teu bingung urang teh ka mana geus panas. Payastan aripa banget opo al haulu pakeu ala ahli mauqif ing atase ahli panggonan ngenteni tempat penantian. Dikala penantian maka kita bikinlah buku berjudul di persimpangan jalan, entah ke kanan ke surga, entah ke kiri neraka. Mudah-mudahan kurang aja'alna min ashabil yamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al insiraf pa ing mengo. Aduh geus kuat ya. Kajeun aing rek leumpang we minan hadal mauqif saking iki-iki panggonan ngenteni walau ila jahannam, walaupun aku harus menuju ke neraka jahanam. Daripada riuh aing di mah gajebo. Cek eta jelema teh. Walau ila jahannam malan sanajan ikut paring jahannam payakul maka ngandika sapa badum sawareh nas libarin ka sawareh kangone. Lain chatting ngomong langsung dawuh HP. Idhabu ila abikum Adam fayatuna Adama fayaquluna ya abal bashar idhabu lumaku sira kabeh ila abikum maring bapa sira kabeh Adam nyata Nabi Adam fayatuna mangka tumuko ieu nas Adam ing Nabi Adam fayaquna parang ngandika ieu nas ya abal bashar he bapane sakabeh manusia al-amru utai perkala alaina ing atase kita iku sadidun kang banget kami sangat galau ya Adam wa antal ladzi khalaqaka Allah biyadih utawi sira iku alladzi makhluk khalaqaka kang ngadama ing sira sapa Allah biadihi kalawan kakawasaan Allah wa asjada lan nyujudkeun ya Allah laka kadoe sira malaikatahu ing malaikate Allah wa nafakha lan niup ya Allah bika ing dalam sira min ruhi saking ruhi Allah isfa lana fi faslil qada isfa nyafaatan sira lana kadoe kita fi faslil qada ing dalam pasal qada isfa lana ila rabbika liak dia derapun yen tah ngahukuman i rabbika bainana inam antara kita pastikan kami ke neraka atau ke surga jangan kami biarkan begini saja sebenarnya kau mencintaiku atau tidak kau enggak pernah balas SMS ku kau hanya baca saja tapi enggak pernah dibalas emangnya WA aku adalah koran sedih pan tadi jawab teh nya sedih teh Tom Tommy biak-biakan meuli pulsa ayaqulu payaqulu maka ngandika andika ya Adam lastu hunaka lastu oranono ingsun hunaka lain lastu jam 11 nyatu lain hunaka ina ikut dalam pano-pano panggonan ini satuna ingsun iku qad ukhrijtu teman-teman den metuakeun ingsun minal jannati saking surga bihatiatin kalawan sebab khata nya asal mana khata mah kasalahan kekeliruan ya wa inna ulan satuna tingkalan kalakuan iku laisa aranana ieu tingkalan kalakuan hoba isimna mana hobana iku yuhimmuni mentingkeun ing ingsun al yauma ing dalem dina iki ila nafsi angin opo awak ingsun tak ada hal yang penting bagiku saat ini terkecuali diriku sendiri walakin alaikum tetapi alaikum ana tepi sira kabeh binuhin ing nabi nuh Painau mangka sawasana iku awalul mursalin kawitane rasul kabeh payatuna maka nun itu meko ya kabeh nuhan ing nabi nuh ayakulan padangan nika ya nas lau kana nabi nuh isfa lana ila rabbika liyaqdiya bainana ispanya paatan sulana kalau kita ya rabbika maring pangeran sira liyaqdiya drapun kita ngahukuman ya rabbi bainana illa antara kita payakul maka nika ya nuh lastu hunaka astu orang ingsun hunaka ikut kana mangkon syafaat ini satuna ingsun iku da'autu ngadoakeun ingsun dawatan ing doa suwiji itu agrok tukang neuleumkeun ingsun ahlal ardi ing ahli bumi saya enggak bisa karena saya pernah berdoa untuk menenggelamkan ulam umat sejagat saya pernah melakukan kekeliruan
Isfa lana wa inna usatnya kalakuan iku lain seorang tinggalan kalakuan iku yuhimuni penting ing ingsun al yauma inam dina iki ila nafsi angin opo awak ingsun walakin itu tetapi netu meko sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihissalam alladzi takhadahu kang ngadama kang milih ing Ibrahim sapa Allah khalilan ing pangkat khalil payatu namangkan uli tumeka ieu nas Ibrahim ing Nabi Ibrahim payakulu namakan ing nganika nas isfa lana ila rabbika liyaqdiya rabbunta ngahukuman rabbi bainana ayaku makan ing nganika Ibrahim las orang ingsun menaka ikut ing dalam mengkono syafaat ini satu ingsun iku kon kadzabtu teman-teman teman-teman goroh ingsun saya pernah berbohong fil Islam salah kadibatin tapi jangan dimaknakan berbohong ya makna lughahnya saja maksudnya melakukan hal-hal yang dianggap bohong ini sakim nyatane ayat ini sakim wa ya utawi ieu salasu kadibat iku qaulu pangandika ini sakim pura-pura padahal surat As-Saffat ayat 89 wa qauluhu ta'ala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nyatanya ayat ditanya siapa yang menghancurkan ini? Tanyain saja sama yang paling gede. Ditangtungkeun teh di simpenan kampak video sengaja. Padahal enggak bohong pan eta teh. Padahal enggak bohong. Ini adalah jasa. Jangan pernah mengatakan berbohong. Tapi adalah pura-pura berbohong. Tujuannya untuk dakwah. Nanti ada di surat Yasin fa'ajazna bisalisin faqalu inna ilaikum. Dakwah yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga baru. Yang pertama mah tadi teh suruh orang yang nyembah berhala suruh ibadah ke Allah. Tapi bungeun asup kana tapekongna. Nah sebabna salah, padahal henteu. Akhirna kumaha? Beng teu bisa. Kudu asup heula ka tapekongna. Nah, Pak Ajaz Nabi Salisin aku perkuat ke orang yang ketiga. Asup heula ka berhala, asup heula ka tapekong, asup heula ka gereja. Oke cara-carana. Oh jam sakieu lamun teu ibadahna, ki aing rek ka dieu rek ngancurkeun. Di make siasat heula. Pak Ajazna bisa lisin. Mau asup kana gereja guna teu naon deui. Salat di gereja sah, tapi makruh. Lain tapi bohong, tapi mana? Urang ulin kayak babaturan orang Kristen. Astagfirullah, di masjid dia salat di imah urang sah makruh. Boleh. Kata siapa enggak boleh masuk ke gereja? Tujuanana lain ulah ibadah, ka manehna mah salat. Tapi lamun akal mah lamun can mangi keterangan, mun nyamunang salat di gereja. Ieu. Apa tuh muin teu meunang teh among atuh among. Piknik ulah ngampar sama poe di kebon. Mana ngamparna Jod di kebun raya atau di taman safari aja kan Mang Sargi can pernah seumur hidupna. Aduh. Bahaya guys eta. Sudah nasib ya guys. Sudahlah jatuh tertiban gapura tuh. Selain tertiban tangga dia tertiban. Bereskeun gagok ya 2 lembar deui ya. Ya tuh. Bayatun qauluhu qamraatihi qaululan pangandikane Ibrahim maksudnya nya pangandikane Ibrahim limraati kadue bojoeun Ibrahim tadi qaulu Ibrahim innaha ukhti pamajikan disangkana dulur awewena lanceukna padahal teu jatuh talak da teu niat talak seperti urang ke di luar ente geus kawin can aing bujangan keneh niat nalak ieu mah teu jatuh ta'ala. Teu jatuh. Lastu hunaka. Walaisalan urana tingkalan kalakuan iku yuhimuni mentingkeun ingsun al yauma ilana iki ila nafsi angin opo awak ingsun. Sareng tadi walakin itu tetapi ne tumeka sira ka Musa ila Musa ala dikala mau kang larasan ing ladi sapa Allah takliman kalawan larasan temenan. Ayatuna makan uli tumeka ieu nas Musa ila Musa. Ayakulu makan uli ngandika ya Musa. Lastu urana ingsun hunaka iku tunam syafaat. Ini satuna ingsun iku kota tu materi ingsun nafsan awak akan suwiji. Bigoiri hakin kalawan
awak-awakan orangno hak laisa orang tingkalan kalakuan iku yuhimuni mentingkan ing ingsun al yauma ila nafsi ing apa ingsun walakin itu tapi tumu ka sira kabeh Isa ing Nabi Isa ruhallah nyatane ruhni Allah wa kalimatahu lan kalimati Allah fayatunahu maka tumu ka ieu nashu ing Isa fayaqul maka ningani ka Isa ini satu iku uttukhitu majhul den dadiakeun ingsun wa umilan mau ingsun ilahaini ing pangeran loro aku telah dijadikan Tuhan oleh orang-orang Nasrani Yahudi min dunillah sakira Allah wa ini satuna ingsun iku la yuhimuni ora mentingkan ingsun ala yauma ing dalam dina iki illa nafsi angin apa ala ingsun walakin araitum tapi ningali ingsun in kana lamun ana ya hadikum iku tetep kadhe salah suci sira kabeh apa bidaatun banda suwiji Baja'ala maka anda diaken ahad ha ing bidoah fi kaisin in dalam kantong suwiji summa hotama kari-kari nutup ahad alaiha ing atase bidoah akana anata ono ieu ahad iku yasiru tumuqa ahad ila maring perkara kaisi kang tetep ing dalam kantong. Kalau kita punya barang dimasukin ke kantong terus kita tutup bisa dibuka lagi enggak diambil bisa enggak? Bisa. Jadi yang buka benar hatta yufaddo sehingga yen taden buka opo al-khatmu panutupe. Kalau ditutupnya sletingnya dibuka baru bisa kita ngambil lagi. Mayakulu maka ngandika ya nas la oranono. Payakul maka ngandika ya Isa inna Muhammadan khatimul anbiya. Nabi adalah penutup nabi, itu yang bisa membukanya. Oh, hebat bahasanya. Nabi atau bahasa diplomasinya keren, memang urang. Bahasanya. Hadirin yang saya hormati. Inna Muhammad. Kudu gagah. Inna Muhammadan isatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatimul anbiya wa kasana pira nabi kabeh. Wa qad wafa teman-teman nohoni ya nabi ayam niki wa qad gopo teman-teman ngampura sapa Allah ka nabi ma ing dosa. Takoda maka nerima dingin ya ma min dzambi bayana ma aya tetap saking dosane nabi. Wa malan dosa ta'aruf kang nerima ngari ya ma. Utu temu ka sira kabeh ing nabi. Fayatuna maka temu ka ya nas ing nabi. Aku maka ngandika ya nabi analah ana uta ingsun la iku tep kali syafaat ummati salim ummati nyalametkeun Gusti umat ingsun mana nu sare amatkeun bawa kabeh nunutan milo kabeh sumaya khiru kari-kari ngajungkir ieu nabi sajidan halekang sujud ieu nabi tahtal arsy lam saking syariat kasujudi salat ya ikut tep ka sujudi salat bayu qalu maka den ucapakeun ya Muhammadu irfa ra'saka wasatu'ta wasfa tusabba ya Muhammadu he Nabi Muhammad irfa ngangkatkeun sira ra'saka ing sira-sira wasalan takon sira tu'ta maka den wehi sira wasfalan kudu nyapaatan sira tusabba maka den tarima syafaate sira Wairapau maka nyangkatkeun ieu nabi ra'sahu ing mastaka nabi wa yasfa'u lan nyapaatan ieu nabi fi faslil qada ing dalam kodok kang misahakeun Allah tasa kitu wajibu aya lama anahu yasfa ada lagi yang wajib kita ketahui bahwa baginda Rasulullah SAW nanti akan memberikan pertolongan kita saat manusia terjepit mendapatkan kebingungan nanti di yaumul qiyamah. Saat manusia Allah diamkan selama 1000 tahun, tidak Allah ajak bicara, dibiarkan saja. Maka kemudian neraka pun naik ke atas, ya berdesak-desakan ingin segera melahap orang-orang yang berdosa. Kemudian ditahan oleh para penjaganya, niankan dulu, biarkan dulu. Jangan kau makan ini orang, belum. Dipastikan kemana arahnya ke surga kau ke neraka. Wa izzati rabbi demi kemuliaan Tuhanku, aku akan ingin segera berkumpul dengan kekasihku, dengan suamiku. Kata malaikat penjaga neraka, siapa suamimu? Itu orang-orang yang takabur. Oh, yang sombong amat. Nah, sombong amat. Nah, itu takabur ta. Kayak asupna ke neraka. Coba memaksakan kehendak kekeh surekeh ngotot surotot. Kumaha dewek. Entak lamun jelema ngaku kumaha dewek, nanti ketika matinya jangan dibawa ke tempat kuburan,
beres kita mandiin, sholatin, ya karena wajibnya orang yang hidup yang mati cuma 4. Tapi Syekh Nawawi wazada khamisan, yaitu naqluhu ilal maqbarah, memindahkannya, membawanya ke kubur. Tapi kalau memang orangnya yang memang sebodoh amat, kalau dia mati beres nyolatin, nguburnya beres mau kapanan, mandian, sholatan, enggak sarewasan celina, hudang sorangan. Kumaha sia we tah. Lempang we sorangan, hirup kumaha sia we titah ngaji, kumaha aing we. Ditasok kumaha aing we. Oh si rokes. Rokes naon? Rujit. Ganggu wae kumaha aing hirupna. Ya geus maot mah keus lempang sorangan. Teng menake mewek. Tolong aku. Terlalu didramatisir kau ini. Maka di situ semakinlah kegalauan, kegundahan, terasa sangat pedih. Fayastadul haul ala ahlil mauqif, semua yang menanti di tempat penantian, mereka berharap ingin segera keluar dari tempat penantian. Malah mereka mengatakan, seandainya aku berangkat ke jahanam, ridholah saya. Sudah jelas saya ke jahanam. Saking enggak kuatnya di sana. Matahari cuma 1 jengkal saja. Semua orang manusia upatan hurratan, telanjang bulat, nyeker lontang lantung. Semua telanjang bulat. Aisyah pun mendengar, ya Rasul, alangkah malunya aku nanti. Tidak Aisyah, saat itu manusia tidak akan pernah melihat auratnya karena mereka memikirkan diri sendiri. Analogi ketika kalian rumah terbakar, maka tidak akan yang pernah nengok kanan kiri. Yang penting awak selamat. Kadang-kadang silap pula. Kahuruan kau mau iya tuh sunu nang muda-muda. Tarik ku malaikat 70.000 kedalina. Pan aya uratan jahanam teh. Tarik. Kasih agil ulah tukang ngaji. Molor wae ngajina tarik. Allahu akbar. Fayaqulu ba'duhum li ba'din ainu harewas. Heh ka bapak urang yuk. Ka mana? Ka adab. Ayo bring. Diringkesnya bring. Ken ada mana datang ke Nabi Adam, ya Nabi Adam, al-amru alaina syadid. Hal yang kuhadapi sangat berat ya Adam. Kau adalah makhluk yang Allah ciptakan. Nah, malaikat pun sujud diperintahkan Allah kepadamu. Ruh Allah pun tiupkan kepadamu. Berikan kami pertolongan saat ini. Nafsi, mohon maaf anak-anakku semua. Kebetulan orang tuamu ini pernah dikeluarkan di surga karena satu kekeliruan. Aku enggak bisa memberikan apa-apa. Coba juung berangkat sono ke Nabi Nuh. Berangkat deui, bring sakabeh jalma. Ka Nabi Nuh, beliau awal pertama kali rasul yang diutus oleh Allah. Datang ke Nabi Nuh begitu juga. Datang ke Nabi Isa begitu juga. Datang ke Nabi Ibrahim begitu juga. Datang ke Nabi Isa sama hanya pun. Coba bayangkan sedih kayak orang tak lamun kan ngabring ke Nabi Isa nanti di akhirat kita jangan ikut percuma mah meunang. Lamun enggak teh, pan moal enggak tuh. Alamun kerkabakan kumaha jelema yang hareup betul kok itu bihu kali itu. Kan itu aya jalan padahal pantok. Orang lagi sibuk, orang kering, wah ka mana we yang hareupna? Nya kadang bohong gitu tuh. Ayeuna urang bisa ngomong Nabi Adam kalau ngabring ka Nabi Adam jotong milu si Jodi tarik buukna. Teu bisa Jod. Teu bisa. Aing moal milu ka mana sia ka Nabi Isa moal aing capiran moal bisaeun ceuk guru aing ya teh tergantung keimanan. Tergantung kata Nabi Isa Nabi Ibrahim mohon maaf saya juga tidak bisa menolong kalian karena aku ini pernah walaupun bukan bohong tapi seakan-akan 3 kali ini saking pada saya tujuannya agar kami ini tidak ikut menyembah mereka. Mereka berangkat, saya enggak ikut. Nah, saya enggak ikutnya itu ngancurin berhala. Ditanya siapa yang ngancurin? Cuma lu yang enggak ikut. Kata dia benar apa? Bal fa'alahu kabiruhum. Mereka yang melakukan, tanya aja yang paling gede itu tapekongnya. Tuh, kampaknya jadi ada di dia. Tanya aja sama-sama Pak RT. Oh, itu berbohong padahal enggak tujuannya untuk dakwah. Ditanya istrinya siapa? Ini adalah saudara saya. Karena si raja ini akan menikahi suami istrinya yang sudah menikah. Jadi ketika ditanya, ini siapa? Saudara saya, maka tidak jadi nikahi oleh raja yang zalim. Untuk menyelamatkan diri, berarti berbohong, bol. Nah, saat itu saya tidak bisa. Nabi Isa enggak bisa. Kata Nabi Isa, "Hei, jangan datang ke saya." Logikanya begini, jika kalian punya satu barang, kemudian ya, in kana li ahadikum bidoah summa ja'alahu fi kaisin fa ja'alahu fi kaisin taruh di kantong.
Summa khotama, kemudian ditutup, maksudnya dikunci, sleting. Kira-kira bisa nggak ngambil kantong itu? Nggak bisa kalau nggak dibuka. Nah, maka kalian semua ini bisa tertutup, bisa terbuka kembali oleh Nabi sang penutup Anbiya. Siapa dia? Inna Muhammadan khatimul anbiya. Nabi Muhammad alaihi wasallam penutup para nabi. Maka pembuka penutup itu adalah Rasulullah. Nah, alaihi datanglah ke sana. Bring sakabeh jalma marana Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teras nangis. Nya Kanjeng Nabi teras sujud kehela can wakod wapa kemudian Kanjeng Rasul didongkapan ku para jelema sadunya. Ya Rasulullah, itu tolonglah kami. Kakak Rasul mengatakan, analah, tenang, aku akan memberikan pertolongan kepada ummati ya Rabb, selamatkan umatku. Tak ngabring ke Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul teras nangis, sujud kayang agung, nyuhunkeun syafaat Gusti Allah temi saud irparosa kuasa tu wasfatu sapa peku anjeun syafaatan. Aduh karunya teuing cek Nabi Adam boro-boro nyafaatan kaula ge keur susah tusugan ka Nabi anu ngabrik deui nya cek umat teh burang-burang mau berkat berangkat bring ka ditu bring sakabeh jalma orona kana Nabi anu minta tulung syafaat Nabi anu teh ngadauh aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kaula ge keur susah tusugan ka Nabi Ibrahim bring sakabeh jalma marana ka Nabi Ibrahim minta tolong jeung syafaat Nabi Ibrahim ngadauh aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kaula ge keur susah tusugan ka Nabi Isa. Kurang-kurang mau berkat. Bring sakabeh jalma Nabi Isa. Nanta tulung Musa syafaat Nabi Isa Nabi Musa. Aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kaula ge keur susah tusugan ka Nabi Isa. Bring sakabeh jalma marona ka Nabi Isa minta tolong jeung syafaat Nabi Isa teh ngadauh aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kaula ge keur susah tusugan ka Kanjeng Nabi bring sakabeh
jalma ngumonakan Kangjeng Nabi Kangjeng jeung sapaan Kangjeng Nabi leras nangis sujud ka yang agung nyuhunkeun syafaat Gusti Allah teh misaur peku anjeun syafaatan Irfarosaka Muhammad, detik ini bukan waktunya kau sujud kepadaku. Angkat kepalamu, katakan apa yang kau inginkan. Tu'ta, niscaya aku berikan semua selamat. Oleh baginda Rasulullah Assalamu alaihi musaffa'i fil qiyamah. 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 Itulah menunjukkan bahwa Rasulullah fi fasil qada hanya akan bisa menyelamatkan beliau saja. Nanti kalau kalian memang keimanan sudah bertumbuh, nanti orang berlari menuju ke Nabi Musa, Nabi Isa, kalian jangan pernah ikut. Mudah-mudahan Allahumma ij'alna tahta liwa'i, jadikan kami di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna kamalal mutaba'ah warzuqna tahta liwahi godan warzuqna ziyaratahu fi kulli sanah waj'alna minal muttaqina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sanah waj'al lisana fi madhihi wa nusratihi wa hina ala dinihi wa mitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma rizukna amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat.